Aktif. Ini aku di rumah teman tuh udah enak. Ya, nggak apa-apa, tolong mohon dibimbing untuk syahadat. Setelah itu saya off. Bang Budi itu gimana Bang Budi? Anda sanggup Bang Budi? Kalau saya nggak sanggup saya. Nggak ngerti sih zaman sekarang sih. Ya tinggal. Yang mengatakan manusia berdosa dan tidak manusia itu siapa bang? Manusia itu berdosa dan tidak berdosa itu siapa bang? Tuhan apa manusia? Coba bang, status Yesus dulu deh jelasin sama saya bang. Sebentar bang, biar abang nggak rancu, biar kami nggak bingung makan paramek nih di bawah ini. Tolong jelasin status Yesus ini sebenarnya manusia atau Tuhan? Terus siapa yang berdosa? Statusnya dulu bang. Kasihan bang, warung tuh habis tuh bang paramek sama saya bang. Saya beli semalam. Masa mau tambah lagi bang? Bingung saya bang. Lanjut. Iya, jadi Adam waktu awal diciptakan itu dia belum berdosa, tetapi belum mencapai kemuliaan Allah, tidak mencapai gambar rupa Allah. Dan untuk mencapai gambar rupa Allah itu diberikan perintah, apakah dia akan taat atau tidak. Ketaatan itu akan mencapai keserupaan gambar itu. Tetapi Adam melawan, memberontak, maka Adam gagal. Yesus ini manusia seperti Adam yang terakhir, ciptaan atau manusia datang ke dunia ini yang kedua, yang sama-sama tidak berdosa pada saat hadir ke bumi ini. Yesus ini juga dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Ketidakberdosaan ini, ketaatan dia kepada Bapa, dia mencapai gambar rupa Allah. Mencapai gambar rupa Allah inilah menebus dari kegagalan Adam. Oke Bang Suki sebentar. Jikalau Adam tidak Bang Suki, berdosa. izin ya sebentar ya. Ya. Bang Gurunda ini agak sinyalnya agak Boleh. Gurunda ini coba dikondisikan dulu Gurunda sebelum berjalan berlarutan ini diskusinya. Takut nanti waktu berargumentasi kepental nanti dipelintir sama mereka katanya tidak menjawab lah apalah. Tapi kalau insya Allah kalau Bang Suki sama Bang Keren ini saya sudah nangkap. Tapi ada oten-oten yang agak kurang kondusif gitu. Gurunda ini monitor kayak ini Gurunda. Jadi Bang Suki saya izin kalau menanggapi mungkin supaya nangkap terus ke poinnya aja, stay to the point supaya tersambung langsung. Jadi jangan kepanjangan supaya jangan ke berlarutan narasinya sehingga menimbulkan pertanyaan yang lain gitu loh Bang Suki ya. Jadi poin aja terus. Ya, jadi gini. Nah, silakan. Bang Al sebetulnya Alkitab itu menjelaskan sangat jelas. Mungkin banyak orang Kristen ditanya atau waktu berdiskusi dengan abang-abang di sini tidak menjelaskan seperti saya. Jadi agak kebingungan. Padahal Yesus itu adalah Adam terakhir. Maksudnya Tuhan itu sedang mencari manusia yang segambar serupa itu sebagai tebusan. Karena memang kehendak Tuhan itu menciptakan manusia segambar serupa. Di dalam diri Adam tidak terjadi, kemuliaan itu hilang, tidak tercapai. Maka dia harus mendatangkan satu orang manusia yang sama dengan Adam saat itu tidak berdosa, lalu diuji apakah dia akan jatuh dalam dosa atau tidak. Yesus mengambil taat sehingga dia tidak berdosa. Nah, di dalam diri Yesus ini ketaatannya dia sampai mati di atas kayu salib, dia telah mengambil posisi Adam, sehingga dia dijadikan sebagai pokok keselamatan atau role model manusia yang harus diteladani. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita tidak perlu memisingkan apakah dia Tuhan atau manusia atau Nabi, enggak perlu sebenarnya. Tapi kalau mau ditanyakan apakah dia Tuhan, ya bagi saya Tuhan, gitu loh. Kalau seandainya Yesus itu menggantikan Adam, otomatis Yesus menanggung juga tugas nyari Adam. Adam itu ditugaskan oleh Tuhan yang menciptakan untuk beranak pinak di muka bumi. Anda harusnya seimbangnya ke sana dong. Kalau Anda menyatakan Yesus itu sama dengan Adam untuk menggantikan tugas Adam yang benar-benar konsekuensinya itu adalah yang tidak berdosa, suci, otomatis Yesus harus membawa tanggungan sebagai manusia yang beranak pinak. Karena perintah Tuhan Anda di kitab Kejadian pasal 1 itu dikatakan Yesus itu Adam itu diciptakan untuk beranak pinak di muka bumi. Ini sebenarnya mana yang benar itu loh? Yesus ini manusia ataukah Tuhan? Firman menjelma menjadi manusia. Firman ya telah menjadi manusia.
Lalu di sini dikotak-kotakan lagi. Siapa yang mengkotak-kotakan bahwa 100% manusia, 100% Tuhan? Siapa? Antara firman dengan pendapat manusia, mana yang lebih kuat? Ini kita bermain secara konsili, secara akal logika kita ya. Firman turun menjadi manusia. Lalu di dalam firman itu dikatakan bahwa firman itu ada setengahnya manusia, bukan setengah lagi, 100% manusia, 100% Tuhan. Sedangkan di kitab Anda, di kitab 1 Korintus 1:21 dikatakan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab ini, maka Anda akan mendapatkan malapetaka. Di mana ayat yang menyatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Itu tambahan. Sadar nggak itu? Anda berbelit-belit bahasa Anda begini, begitu. Nggak ada ditulis di situ. Itu menurut pendapat dari bapak-bapak gereja. Ya, dikatakan di konsili Kalsedon, itu pendapat bapak gereja yang ada di kitab Anda. Sedangkan di kitab Anda, 1 Korintus 1:21, kalau Anda melebih-lebihkan apa yang terdapat di kitab Anda akan dapat malapetaka. Lebih tinggi mana? Bapak gereja dengan firman. Oke, Bang Budi, sebentar. Saya mau tahu nih kok struktur dari keimanan dia ini gimana? Lebih tinggi Bapak gereja ataukah firman? Itu aja yang saya mau tanya. Silakan. Oke, sementara kita menunggu Gurunda Zuma ya, karena terpental beliau itu sinyalnya kurang bagus, para iklan villa. Nanti dia akan ke sini insya Allah. Sementara itu kita naikkan dulu si Riko ya. Riko mungkin ada iklan sebentar. Sementara kita menunggu Gurunda Zuma, izin dulu ya Bang Suki sama Bang Budi sama teman-teman yang lain. Iya, silakan Bang. Saya izin dulu, saya kasih promosi dulu sama Bang Riko. Silakan Bang Riko, naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host telah mengizinkan saya untuk naik untuk beriklan. Sama-sama. Yang belum kenal sama saya, salam kenal semuanya, salam satu Tuhan. Saya Riko dari Bangka Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan untuk bertahan hidup aja sih, bukan untuk yang lain-lain. Kami berjual abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pempek sutra ikan tenggiri, sangat enak semua, pokoknya nggak ada yang nggak enak. Yang berminat silahkan untuk membantu usaha kami, silahkan follow kami, lalu WA kami yang ada di bio kami. Bio kami itu ada di akun ini ya, akun Riko Ferdinand Yosafat ini ya. Tidak perlu ditanyakan lagi nomor handphonenya berapa, ada di bio saya semua. Dan foto-foto videonya pun ada. Kalau ingin lengkap lagi untuk lihat fotonya, ke WA saya langsung ya. Dan kami juga melayani untuk sedekah cemilan di Pulau Belitung ini ke fakir miskin dan anak yatim. Silahkan untuk pesan untuk disalurkan. Nanti kami videokan dan sebagainya. Jangan usah khawatir, kami insya Allah amanah dan halal ya semuanya. Dan pemesanan untuk lebaran ini kami tutup pada tanggal 6 bulan ini. Jadi tidak ada order lagi, kami sudah tutup tanggal 6. Tapi kalau mau bersedekah silahkan lewat tanggal 6 juga nggak apa-apa untuk disedekahkan ke fakir miskin yang ada di Belitung. Karena nanti kami akan sampaikan ya. Terima kasih ya. Ini kami kirimkan melalui Lion Parcel 2-6 hari itu sudah sampai aman dan terpercaya. Terima kasih ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua host dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Riko, karena Gurunda Zuma sudah ada di bawah, mungkin kondisi sinyalnya sudah agak baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman diskusi ini akan berjalan dengan baik. Karena kita mengharapkan Gurunda itu akan naik semula. Oke Bang Riko, terima kasih atas hadirnya. Terima kasih turunkan saya. Bang Hidayat minta waktu sedikit, saya mau ralat. Tadi bukan 1 Korintus 1 itu tentang masalah bodoh. Di kitab Wahyu 22 nomor 18. Sorry ya, saya ingat itu kebodohan tentang hikmat. Sorry. Ingat teman-teman yang di bawah, kitab Wahyu 22 nomor 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, ya, dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Saya minta maaf, tadi saya salah membicarakan nama kitab. Wahyu 22 nomor 18. Oke ya, makasih. Baik. Siap. Oke, sudah ditangkap insya Allah sama Bang Suki. Oke Bang Riko, terima kasih. Semoga berkah rezekinya Bang Riko. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya. Dan yang pasti doa kami dari Malaysia kepada antum juga yang sebagai seorang mualaf. Semoga tetap istiqamah dalam Islam. Teruslah berjuang dalam menegakkan syariatnya. Karena memang agak berat, tetapi
Insya Allah sebagai umat hamba Allah, kita sentiasa menjalankan ujian. Mau berat atau ringan sekalipun kita tetap sedia menjalankan ujian itu ya Bang Riko ya, dan semoga Amin ya kita rabbal termasuk orang-orang yang alamin. bersedia. Oke, terima kasih Bang Riko. Pada teman-teman yang sudah support jualannya Bang Riko, terima kasih, Masya Allah, Anda orang-orang baik. Dan semoga Allah lah kemudian yang membalas kebaikan antum-antum semuanya. Oke Bang Riko, terima kasih. Turunkan Bang. Baik. Oke, silakan. Ini Bang Suki, silakan menanggapi Bang. Bang Suki, silakan tanggapi Bang. Tadi di Wahyu 22 nomor berapa? Tutup ya. Nomor Nah, 18. Tadi Ya, 18. ya 22 Wahyu 22 ayat 18 itu, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kalau menurut pemahaman saya bahwa ayat ini ada itu berhubungan dengan pengkanonan dari Alkitab supaya tertutup, karena saat itu banyak kitab-kitab yang ditulis atau kitab-kitab palsu yang melencengkan, menyerongkan ajaran apa yang seharusnya diterima oleh para jemaat, sehingga harus dikanonkan begini lalu ditulislah seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mau menyimpangkan ajaran, dia diperingatkan dengan ayat ini gitu Bang. Itu mengenai ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu di luar Alkitab. Oke, Abang buka lagi di ayat yang di kitab Matius 5 nomor 17, 18, 19. Itu korelasinya ayat ini Bang. Oke, lanjut Bang. Oh udah Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya silakan Gurunda, tapi itu masih merah sinyalnya. Nggak apa-apa Bang Budi, itu agak sinyalnya Gurunda kita ini masih agak lemot gitu ya. Masih merah ya? Oh, udah. Ya, Kalau masih gitu merah. gini Bang ya. Saya tanggapin, mohon maaf Bang. Kalau mengkanonisasi, ingat Bang. Kanonisasi itu terjadi bukan pada zamannya Yesus Bang. Itu terjadi pada tahun 325 Masehi di Antioquia oleh bapak-bapak gereja Bang. Di situ ada Athanasius dan Marius. Sorry Bang, saya bantah itu semuanya. Dari mana Abang bisa menyatakan itu kanonisasi ayat ini? Yang jelas ayat ini korelasinya dengan kitab Matius pasal 5, 17, 18, 19, 20. Itu perkataan Yesus Bang. Kalau engkau mencintai aku, maka engkau harus mengikuti segala perintahku. Yohanes 14, 15. Begitu Bang. Kalau Abang mencintai Yesus sebagai Tuhan, Abang harus mengikuti segala perintah Yesus. Baca di kitab Matius 5 nomor 17, 18, 19, 20. Baca di kitab Matius 7, 19, 20, 21, 22, 23. Abang baca lagi cerita dari Yohanes di Pulau Patmos ini. Begitu Bang. Masya Allah. Oh, Abang sebagai Kristen yang baik dan benar, ikuti kata Yesus Bang. Iya. Itu saran saya Bang ya, saran apa yang dikatakan Yesus, kamu wajib mengikuti karena kamu menyembah Yesus. Begitu yang benar Bang, lanjut. Gurunda, Ya benar Bang. Jadi orang yang percaya Yesus yang Gurunda gimana sinyalnya? Ya, Gurunda silakan, Bang. sudah bagus, sudah aman apa belum? Tapi itu masih agak merah-merah ya. Merah delima tak semerah maskermu, bukan maskernya merah, bajunya. Ya, Aki Hidayah, biar saya Ya, turun dulu, biar imbang ya, biar apa yang kawan-kawan kita Kristen biar ada pembelaan. Aki, ente di atas, aneh yang mundur, ente yang turun. Enarkin hologos. Enggak, saya mau turun dulu. Turun. Gambreng, ayo, sweet, siapa yang kalah kita yang turun, ayo. Ya udah, Sweet, ya udah. Nah, saya kalah kan? Udah. Udah hostnya turun udah. Supaya habis cerita hostnya turun aja, nggak apa-apa. Soalnya satu rumah, bercanda mulu dia sama saya. Ya silakan Bang Kendi. Ya, assalamualaikum. Tuh tadi tanya sama si 400. Saya untuk kaum muslimin saya udah tadi di channelnya Noni saya udah kasih 1K tuh ke kaum muslimin. Tanya 400. Saya udah syahadat. Coba pimpin saya untuk syahadat. Masya Allah. Gurunda monitor kau Abang, untuk masalah syahadat begini Bang, apa yang menarik Abang untuk menyatakan Islam itu agama yang benar Bang? Itu yang kita tanya awalnya Bang. Ya karena Allah bersifat tauhid.
Masya Allah. Tapi teman-teman Dapat tahan di dulu mana, ya, Bang? tahan dulu ya, tahan dulu Saya teman-teman yang di bawah, saya tahan dulu, tahan. boleh tanya sama 400 sama satu lagi apa namanya kalau nggak salah Rifka Jiasan. Nah tanya dia, gua udah habisin buat dia 1K. Tanya 400. Teman-teman yang di bawah tahan dulu ya, tahan dulu, jangan dulu Ayo, tahan dulu. bikin saya mau live. Saya mau syahadat. Oke, Gerunda, monitor kah Gerunda? Ya. Tapi ini sinyal ya. Ya. Saya mau Jaringan syahadat. saya masih ini gangguan masalahnya. Iya. Ya udah Gema Islam. Enggak apa-apa. Iya, silakan diambil alih dulu. Ntar kalau misalnya udah bagus, saya masuk. Kan kita kan satu Bang Yohanes. Aku nggak bercanda Budi, ya. silakan dilanjut dulu, Bang. Bercanda Kak. Aku nggak bercanda. Tanya 400. Tanya Oke, baik, 400 sebelum ke Bang Budi. ID 400, ID-nya yang namanya 400 sama Rifki Jiasan. Oke, Bang Kendi, karena ini di Kumal saya, jadi whatever lah dengan 400 kali 500 atau 1 juta 1.000, kita sekarang fokus ke sini aja. Intinya memang seharusnya lah Anda kembali kepada fitrah, karena memang Tuhanku dan Tuhanmu 20:17 itu, Yohanes 20:17 itu adalah sama kata Yesus. Namun sebelum ke situ Bang Kendi, mungkin Antum sudah mengenal saya sudah lama ya. Saya mau tanya dulu, ini ada sedikit lah. Ada sedikit dulu. Yang saya mau tahu yang paling pokok adalah apakah Anda beriman masih kepada Yesus sebagai Tuhan, Bang? Sebagai utusan. Sebagai utusan, Masya Allah. Artinya dia Nabi kan? Nabi Ya. utusan Tuhan. Ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin ini sedikit dari saya. Izin Bang Soki sama Bang Kren. Karena antum-antum ini adalah saudara saya. Yang mana kemudian kewajiban saya sebagai umat muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kun anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kamu dari azab api neraka. Jadi kewajiban saya karena menganggap kamu sebagai saudara saya, maka kewajiban kita untuk saling menyampaikan kebenaran, karena kata Allah, sampaikanlah kebenaran walau satu ayat. Mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran. Bang Kindi agak noise, Bang Kindi. Sebentar, mungkin saya mute dulu ya. Ya, agak noise. Baik. Jadi seperti yang sudah dijabarkan sekian lama, karena memang diskusi ini sampai kiamat pun tidak akan selesai selagi masih ada oknum yang masih nekat untuk Kok katanya sebentar, dia nggak serius. Tanya sama 400, ID-nya 400 sama Rifki Jiasan. Saya udah bisa buka. Jangan didengerin yang di bawah. Jangan didengarin Bang Kendi. Kan saya sudah bilang ini di Kumal saya Bang. Hargai saya dong. Gue dengan 1 juta, 5 juta peduli apa sama mereka. Jadi gini. Jadi ketika kita mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, maka saya selalu bilang ke teman-teman saudara Kristen, ayo bareng-bareng yuk kita cari ayat, ayo. Karena percayalah teman-teman, kami yang dulunya juga kaum Kristen itu tidak akan meninggalkan Kristen kalau memang terdapat ajaran Yesus yang boleh menunjuk jati dirinya sendiri sebagai Tuhan di dalam pengajaran Bible. Ini satu poin. Kemudian ketika kita mendudukkan Yesus di tempatnya sebagai Nabi, di Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 4:44, seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya dan di rumah, sehingga dia membawa diri keluar daripada Yerusalem untuk memberitakan Injil melalui penjabaran murid-muridnya. Dia berpesan kepada mereka. Sebentar aku potong. Ini bro, aku mau akan aku di tempat teman nih. Saya mau keluar. Ya udah, sekarang pimpin saya untuk syahadat. Tolong ya bro, sabar sebentar ya. Ini aku mau jalan. Nanti tunggu ya, nanti dilanjut lagi. Iya, aku mesti pulang jam 10 baru bisa aktif. Ini aku di rumah teman tuh udah enak. Ya enggak tolong mohon dibimbing untuk syahadat. Setelah itu saya off. Bang Budi itu gimana Bang Budi? Anda sanggup Bang Budi? Kalau saya nggak sanggup saya. Nggak ngerti sih zaman sekarang sih. Sebentar Wing. Iya sebentar. Iya sebentar, 5 menit. Bukan 5 menit udah jam 10. Ya udah lu keluar dulu, ntar gua keluar. Ya kalau enggak gua datang nanti. Iya bentar lagi ini. Jangan bikin gua emosi lah. Ya udah. Yuk, silakan dibimbing. Saya soalnya mau keluar, Pak. Bang gua tuh udah bilang mau pulang dah. Ya tuh dengar teman saya udah ngomel-ngomel tuh.
Lain kali gua nggak mau dah, gua kayak gitu gua langsung gua hajar. Iya Win, bentar Win. Silakan Bang Budi, terpulang sama dia urusan sama Allah kalau ingin. Nanti saya pulang, nanti saya masuk ke channel ini lagi. Saya pulang, nanti jam 10-an saya masuk ke channel ini lagi. Masa orang ngomong begitu nggak bisa sih? Tolong dong dibantu syahadatnya. Ayo Bang Budi. Open mic itu yang Gema Islam tuh. Yang R Gema Islam. Kemute Bang Budi. Oh ya, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ikutin saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bentar, ulang. Sebentar ya, sebentar teman-teman. Bang Budi sebentar, karena ini saya mau rekam sebentar, ulang dulu. Oke, silakan Bang Budi. Tafadhol. Ya, ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Pak, tolong Pak, bisa nanti ya Pak? Bisa nggak? Muhammad Ini saya soalnya. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang aku sembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Bagaimana teman-teman? Saya Sahih. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salamu alayka ya uddus salam. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Ya, minadh nanti dhalimin. Bang Kendi masuk lagi ke sini, Bang. Kita ngobrol-ngobrol, Bang, ya. Siap. Bang Kendi, Masya Allah, Bang Kendi, Alhamdulillah Anda sudah kembali kepada fitrah, jaga akidah Anda, dan insya Allah kalau sudah ada kesenangan nanti masuk lagi Bang Kendi ya. Ya, nanti jam 10 aku masuk ke sini. Ya, urus dulu keluarganya Bang. Itu yang utama dulu. Soalnya aku di rumah temanku udah enak nih. Oke Bang, siap. Terima kasih ya. Iya. Ya kalau punya soal santun ya bisa Assalamualaikum begitu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah. Allahumma shalli wa Kalau sallim orang ala punya Muhammad. soal santun bisa nanti. Oh ya udah, aku bilang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Ini benar. Bukan malah nanti hari itu. Oke Bang Kendi, nggak apa-apa Bang. Atur dulu Sandalku, itu sandalku. Masalah Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Disaksikan lagi sama abang saya nih, Abang Zuma nih, disaksikan sama teman-teman, kurang lebih sekitar ada 788 orang yang menyaksikan Bang Kendi memasuki hidayah Allah, ya, memasuki Islam kafah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mulai sekarang Bang Kendi belajar mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sholawat. Iya Pak. Siap.
Oke, nanti masuk lagi Bang Kendi ya. Atur dulu Enggak apa-apa. koordinatnya, insyaallah. Enggak apa-apa. Udah, saya udah di luar. Tapi saya bisa nongkrong di sini aja. Oke, baik. Oke, Jadi nanti saya nanti Oh iya, untuk Bang kalau Kendi misalnya nanti- pengajaran gimana? Oke, untuk Bang Kendi, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Nanti Bang Kendi MDM ke saya, Untuk kasih nomor telepon Bang Kendi ke saya, lalu kirimin ke saya itu fotokopi KTP. Atau ke Bang Zuma pun boleh. Bang Zuma juga sama, dia bagian untuk mengurus untuk para mualaf, insya Allah. Di sini banyak orang yang punya legalitas untuk membantu masalah kepengadilan ganti nama ataupun KTP. Nanti Bang Kendi kontak aja ke Bang Zuma atau ke saya. Kayak sih kayak itu nggak perlu Pak. Bisa nggak? Mungkin kalau kayak itu sih mungkin jangan dulu Pak. Nanti mungkin apa aja ya. Yang KTP nanti kita gini aja untuk pembelajaran dulu. Setelah itu baru saya akan kirim KTP. Oke, siap. Ya, yang jelas Mempelajari KTP Islam nanti nggak dulu. kita sebarin Bang. Nggak disebarin Bang. Itu tujuannya kalau seandainya nanti Abang ada kenapa-napa di jalan ataupun ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa bertindak Bang. Baik itu dalam segi hukum maupun dalam masalah tatanan kenegaraan kita nanti. Soalnya gini Pak Gemma, kalau aku kasih KTP, nanti kalau sampai dipublikasikan, ini kan orang udah tahu, nanti aku diserang semua. Enggak Bang. Kita ini dibawa sumpah kita sebagai seorang muslim. Data Abang itu nggak akan pernah keluar kepada siapapun kecuali dari perut saya. Itu nanti saya serahkan kepada orang yang berhak. Jadi camkan Bang Kendi bahwa sekarang penolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimat. Maka jika kamu tercubiti kulitmu, maka ketahuilah semua muslimin akan terasa tercubit dan terasa tersakiti. Jadi itu yang harus kamu pegang karena kita semua adalah satu umat yang insya Allah kaum muslimin dan muslimat kelak akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Marhaban Kendi, marhaban Ini kebetulan di bulan Syawal ya, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Bulan Ramadan, Masya Allah. Seperti kewajiban yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ya, 16 sampai Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Enggak digedein tadi ya, Bang Kendi. Bentar, saya gedein. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum Bang Kendi. Allah. Ya, Waalaikumsalam. Wah, ternyata Cina berarti ya. Iya, saya Cina. Sama Bang Hidayah. Makanya, Sama Bang Hidayah. Bang Hidayah buka kamera Bang. Oh aduh, saya sudah buka baju. Gak apa-apa, wajah aja arahin ke wajah. Jangan. Saya gitu. Jangan kalah ganteng saya sama Kendi. Iya, Bang Kendi emang ganteng dia, alhamdulillah. Apalagi kena air wudhu nanti nih, bersih dia. Enggak lah, aku enggak ganteng. Masya Allah, Bang Kendi. Enggak ganteng lah. Alhamdulillah Bang Kendi. Kita ini sering ketemu ya Bang Kendi ya, sering debat ya dulu ya. Saya sering masuk ke tempatnya Bang Kendi kan. Iya. Nyantai kita masalah. Ini sekarang kita bisa tatap-tatapan ya langsung. Pertama hari itu di sini saya injili si Kendi ya, di Komal saya ini. Di Komal saya ini saya menginjili beliau sampai tidak sanggup lagi beliau sama saya hatu. Nauzubillah min zalik. Salut saya. Yang namanya Kendi ini bukan asal ngomong aja, ngasalnya langsung berbuat. Ya. Gimana? Ya benar, siap. Bang Kendi sebentar, saya mute dulu ya, sebab mungkin ada yang mau disampaikan sama Gerunda. Ya. Iya. Bang Kendi ini nggak dapat protes nanti dari teman-teman kita dari Kristen. Dimana Bang Kendi ini kan salah satu orang yang diandalkan juga dari apologet Kristen. Gimana itu Bang? Kenapa? Ya saya bukan apologet Pak, saya ini hamba Tuhan Pak. Jadi saya nggak suka kalau dibilang saya ini apologet. Saya ini Ntar ada serangan-serangan lagi ntar. Oh ya pasti, makanya itu.
pasti saya akan diserang. Makanya saya bingung. Ya, kalau soalnya kan kasih selama KTP. ini teman-teman kita itu kan ini ngandalin saudara Kendi ini juga gitu. Bang Karena Budi, jangan merokok Bang Budi. Dan saya melihat dari teman-teman Kristen memang saya lihat dari teman-teman Kristen juga, kalau ada dari teman-teman Kristen yang santun berdebat dengan kami umat Muslim itu biasanya diserang sama Pasti. iya. Itu dia. Nah, kalau debat dengan Islam itu harus kasar, keras, pokoknya kayak gitu. Kalau lembut-lembut nggak bisa. Nah, selama ini kan dengan Bang Kendi kita nggak pernah ngotot-ngototan ya. Maksudnya nggak pernah sampai bersih tegang kali ya. Iya, betul. Iya. Dan mudah-mudahan Bang Kendi istiqomah lah. Maksudnya tetap dalam pendiriannya. Iya, Pak. Insyaallah, amin. Jadi mungkin Gurunda sama Bang Budi, saya di Malaysia. Silakan Bang. Ya, saya di Malaysia. Mungkin saya mau mau turut berapresiasi. Kalau ada kira-kira yang boleh DM sama Bang Kendi, Gurunda, yang teman-teman kita Muslim yang terdekat, yang mungkin setidak-tidaknya boleh mengajarkan sedikit tentang apa yang harus dipelajari, normal aja gitu ya, yang pokok-pokoknya, yang asas-asasnya gitu. Dan di samping itu kita juga saling menjaga lah gitu kan, jangan kemudian kita biarkan beliau bersendirian, karena kita itu insya Allah sebagai umat Muslim kita tetap bersaudara dunia akhirat. Jadi walau saya di Malaysia pun saya akan terasa sakit Bang Kendi kalau Anda disakiti di sana, dan ketahuilah kalau Anda dekat sama saya memang saya akan membela Anda apapun yang terjadi gitu. Karena saya juga pernah Kristen dan saya rasakan apa yang kamu rasa. Gitu. Jadi inilah sedikit masukan daripada saya, Gurunda, mohon maaf sama Bang Budi kalau ada yang boleh berdieman yang dekat, mungkin boleh boleh dijaga, saling jaga gitu Bang. Allah. Ya, Oke, insyaallah di sini ada boleh tahu guru kita, ada Bang Zuma. Ini. Padahal malam-malam kemarin kan masih ini. Iya. Malam-malam kemarin kan masih debat-debat gitu. Kok Saya juga kaget saya. Secara frontal berubah kepikiran gitu, untuk berubah iman. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, masyaallah. Mungkin ada motivasi yang bisa kita dengarkan dari Bang Kendi kok tiba-tiba Bang. Ya. Karena hal ini akan menggoyahkan ya, akan menggoyangkan kubu Kristen. Karena Bang Kendi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getol juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores lambat kena. Ini Candi kenapa? Candi kok tiba-tiba? Kores coba. Candi kenapa Kores. tiba-tiba? Tadi di channelnya Noni ya, aku sudah bersyadat. Apa penyebab utamanya? Mungkin ada hal yang Sebentar Bang Cuma. Tadi aku di channelnya Noni dengan Pak 400, ID-nya 400. Dia pimpin aku bersyadat. Kemudian sama Rifki Jahasan, aku udah memberikan koin mereka sampai 1K. Boleh tanya sama Noni. Lihat aja masuk di channelnya Noni. Tanya aja sama tapi ID 400. kenapa, Chan? Kenapa? Kok tiba-tiba? Ya mungkin aku temu hidayah. Kita nggak tahu. Ya, jadi teman-teman Muslim sebenarnya gini ya, kalau kita bertanya kenapa, karena memang harapan kita selama ini kita hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi petunjuk kan gitu ya teman-teman ya. Tuh teman-teman udah pada WA ini. Kan, ya jadi kita hanya menyampaikan Allah lah yang memberi petunjuk, dan alhamdulillah mungkin salah satu yang dipilih oleh Allah adalah Mas Kendi. Jadi jangan lagi kita tanyakan kenapa dan mengapa, karena itu mungkin pilihan beliau. Tetapi intinya kita tetap mendoakan semoga beliau istiqamah dan tetap sabar untuk menghadapi rintangan-rintangan yang mendatang, karena ini akan terlalu berat.
Ya, silakan yang Nama lainnya. ahli daya, cuman gini juga mereka tuh gak susah untuk mengatakan Allah gitu. Nah, Allah yang dimaksud Ya, ini betul, apakah betul, sama betul. dengan Yesus atau berbeda? Apakah Allah di sini tuh pengutusnya Yesus atau Yesus itu sendiri bagi Candi kan gitu? Ya, mungkin boleh Bang Kures, mungkin boleh tanyakan ulang. Tapi Bang Kendi ini sinyalnya agak lemot juga ya. Sebab itulah saya tadi bilang ya teman-teman, tahan dulu saya bilang di bawah ya, tahan dulu. Jadi ini yang kita, kalau saya pribadi sih memang ada juga, tapi kalau sudah dilafazkan gitu ya mau diapakan juga. Karena itu mungkin hidayah Allah yang sudah sampai gitu kan. Benar-benar ahli daya. Memang nggak salah kita mendahulukan karena kita kan nggak tahu ya ajal seseorang itu kapan, dan kita tuh ketika orang akan bersyahadat itu kita berhusnuzon dulu. Sebagaimana ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang tidak mendengarkan musuh yang sudah posisi kalah, lalu kemudian beliau bersyahadat gitu. Aku cuma pengen tahu kenapanya, dan kalau kita tahu kan dalam kekristenan sendiri tuh mereka tuh nggak ada masalah menyebut kata Allah karena Allah juga bisa merujuk kepada Yesus gitu. Tapi tetap kita berhusnuzon, kami berprasangka baik dengan apa yang Candi berani utarakan di sini gitu. Nah, perkara nanti Candi itu kembali atau gimana, itu kembalikan lagi kepada Allah dan pribadinya Candi sendiri. Yang penting kita di sini berharap apa yang Candi lakukan adalah sebuah kejujuran yang memang datang dari Runani karena Allah Ta'ala. Itu saja. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi aku mau dengerin dulu nih Candi. Sama KTP-nya katanya ini ya, nanti di DM ke siapa? Silakan ke Bang Kores juga boleh, ke Bang Zuma boleh, ke saya boleh. Yang penting kita ada buat data ini Bang untuk register ke negara nanti kalau seandainya misalnya Abang Kendi sakit atau apa kan kita bisa datang ke sana nanti. Gitu Bang. Minimal itu. Silakan Bang Kendi. Nah iya, kalau prank juga sebenarnya ke umat Islamnya sendiri nggak ada masalah gimana-gimana. Nggak ada, Kecuali ada kayak ngasih koin dan Iya. kepada pribadinya Candi sendiri gitu. Ya itu makanya saya bilang tadi tahan dulu teman-teman di bawah, tahan dulu. Jadi saya takutnya itu mereka ini kan kasih meledak kuenya, jadi itu yang saya bilang tahan dulu. Karena mereka ini selalunya kalau ada yang bersyahadat itu memang meledak-ledak itu Bang Kores ya. Jadi itu yang itu yang saya jaga itu. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan. Tapi ini Bang Kores, ini ada lagi Iya, satu semoga datang Kristen di dari- atas ini Bang Kores. Ini yang masih, ini ada satu Kristen lagi si Bang Keren ini, beliau juga ada agak jujur tadi nih. Mungkin sudah mau mencari kebenaran mungkin di sini. Mungkin sekalian 2 orang disyahadatkan mungkin ya. Waduh, hidayah mah Allah yang ini, nggak ngerti tuh. Si Karet gimana? Apa udah mulai ini, Karet? Iya, udah mulai jujur itu bahwa dia percaya bahwa kita langsung itu adalah gua- tulisan manusia katanya. Langsung aku di chat, di telepon, waduh si Kendi ngapain kamu mualaf loh. Aku nggak jawab, biarin aja. Banyak banget, langsung sampai di telepon, lalu kemudian aku di chat gitu. Ngapain lu mualaf? Aku diamin aja, udah, biarin aja. Di grup langsung semua Ini bersyahadatnya udah berarti ya? Bersyahadatnya udah? Udah. Sah. Saya rekam. Alhamdulillah, udah sah ya? Bang Keren. Saya rekam itu tadi. Nah, tinggal saya mempelajari bagaimana nanti Muslim ya. Yang KTP itu urusan belakang dulu. Yang penting aku belajar dulu tentang kaum musliman dulu itu. Insya Ya kan? Allah. Nanti semoga Bang Suma atau Pak Gema Islam atau ahli daya bisa bantu ya kan untuk mempelajari. Setelah udah fix aku udah fix oh rupanya Muslim Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah. Nah, baru aku kasih KTP Pak. Gitu aja Pak. Masya Allah. Tapi tujuan kita tuh begini ya Bang Kendi ya. Apabila nanti Bang Kendi misalnya Itu ditelepon lagi kalau gitu ya. Ditelepon lagi dia. misalnya Bang Kendi ini nggak sampai umur misalnya kami umat Islam itu memiliki kewajiban untuk memakamkan seorang saudara kami yang muslim sesuai dengan aturan Islam. Satu. Kedua, pada saat Bang Kendi ada di rumah sakit ataupun Bang Kendi nanti ada hujatan ataupun penganiayaan terhadap diri Bang Kendi, kami bisa melindungi Bang Kendi. Begitu tujuan kami sebenarnya KTP. Insya Allah, Tapi Allah. KTP Bang Endi ini nggak akan pernah kami sebarkan kecuali kepada pihak-pihak yang benar-benar memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap para mu'alaf.
Salah satunya ini Bang Uduma, ada Bang Kores, ada saya, insya Allah. Dan alhamdulillah orang mualaf di sini itu ada Bang Hidayah. Aku diteleponin di WA. Kendi kamu kena. Gue diemin dulu aja. Gue diemin aja dulu. Iya betul. Yaudah bang, aku dulu nanti mungkin jam 10, jam 11 aku bisa balik rumah. Nanti aku masuk ke sini lagi. Boleh bang. Siap, saya tunggu Bang Kendi. Saya tunggu Bang Kendi. Ya, saya selalu semoga aku balikin cacat mereka sama telepon mereka dulu ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bang Kendi ya. Ya, sama-sama. Semoga ya. Waalaikumsalam ya. Terima kasih brother, saudaraku yang seiman. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kendi. Ya, terima Semoga kasih. Tuhannya Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke ya bang ya. Terima Nah, kasih semuanya berikutnya ya. Oke, Kendi. Berikutnya Candi, nah ini kan udah bersyahadat, lalu kemudian Candi udah bersyahadat, lalu berikutnya yang mesti dilakukan Candi mandi besar, mandi wajib besar. untuk menggugurkan segala sisa-sisa kesyirikan zaman dahulu kala itu. Cara mandinya mandi gimana? wajib dalam Islam. Nah gini, mandi dalam Islam itu rukunnya niat, lalu kemudian yang kedua mengkucuri semua permukaan tubuh dengan air. Jadi jangan dulu dicampur sabun, air dulu, sabun baru kedua. Gini niatnya aja, gini. Pak Kores, aku nggak bisa lama-lama ya. Nanti jam 10-an apa jam 11 aku kesini lagi, gitu aja. Boleh. Ya, nanti saya jelasin. Di sini aku nggak konsen, Jelaskan sama Bang Kores juga. nggak bisa konsen. Soalnya banyak yang Nggak apa-apa. berbincang aku. Oke, Ya. baik. Nah terus Oke, itu oke. kenapa Candi tadi berantem sama siapa di noise di sana? Kok ada berantemnya tuh sampai keluar rumah gitu? Maksudnya gimana? Tadi kan Ada suara noise yang setelah orang bersyahadat ribut. sempat ribut-ribut. Itu ribut-ribut apa? Iya, aku diteleponin sama teman-teman Kristen, sama WA dia itu. Oh, kirain ribut sama orang rumah di sana gitu. Sama orang. Oh enggak. Enggak. Ya udah, ini Ya udah. posisi di mana sekarang posisinya? Karena gini biasanya supaya apa? Aku Ketika posisi sekarang ada di yang rumah teman. Nah, aku Enggak, mau pulang lokasinya nih. di mana? Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, jadi gini, biasanya kita kalau udah ada orang yang berkesaksian mualaf, kita akan iringi dia untuk dituntun Tapi mesti aku ngapa-ngapain bilang dulu aja. ya, kalau andai kataku jadi ini, aku tidak mau menyerang Kristen ya. Enggak perlu. Nggak boleh. Karena kan aku kan gini loh, bro. Nggak boleh dan nggak usah. Gini, statusku ini kan aku dulu kan evangelis. Kemudian aku di tempatnya Pak Edi Sabto, ini aku ngomong di hadapan Tuhanku, ya. Allah SWT. Nah, jika aku bohong, aku akan diajab oleh Allah di dalam apapun rezekiku apa. Nah, aku bekerja aku sekolah di evangelis, ya. Di evangelis Elawang Bible Training Center. Itu sekitar 8 bulan ya. Jadi saya mempelajari arti Trinitas Tritunggal. Kemudian saya belajar di tempatnya Pak Edi Sabto. Itu saya mempelajari Islamologi saya di tempatnya Pak Edi Sabto, yang gurunya Pak Saifuddin itu sekitar 8 bulan. Keluarga saya baik sekali dengan keluarga Pak Edi Sabto, tapi dia udah meninggal. Kemudian saya dibawa ke sebelum ke tempat Edi Sabto, saya dibawa ke rumah doa Sumberdem. Klik aja rumah doa Sumberdem, Bukit Doasion, namanya Pak Lukasio. Di situ saya mempelajari tentang penjajahan lama. Kemudian setelah itu tahun 2015 saya mengikuti aliran Kristen Protestan. Kemudian saya terakhirnya saya saya nggak mau sebut gerejanya ya. Di tahun 2000-an saya mempelajari di salah satu gereja yang sangat bagus sekali tentang Tritunggal itu dan hermeneutik ya. Nah, karena itulah aku sedikit menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, sedikit menguasai. Nah, gitu loh. Nah, karena aku belajar di pendeta-pendeta yang saya sebutnya dua pendeta yang namanya Pak Winyotanto dan Pak Chandra Teja. Nah, itu pun mereka pendeta dianggap pendeta preman. Pak Winyotanto sama Pak Chandra Teja. Silakan klik di Google-nya aja. Winyotanto sama Chandra Teja.
Gitu, Ya, Bang. semoga Candi Susanto ini adalah penerus-penerus dari almarhum Iya, tapi aku Steven, gini lalu bro kemudian ya, dengan aku beliau tidak, Kohani ya, supaya kalau lanjut. andai kata aku menjadi seorang muslim, tetap aku tidak mau menyerang teman-teman yang agamaku yang terdahulu. Betul. Nggak perlu diserang. Nggak boleh, Ya udah, nggak boleh. ya udah, gini aku pulang dulu ya, nanti jam 11-an lah aku nongol di sini lagi. Oke, aku balas saja Mandi, dulu. mandi ya, mandi wajib ya, mandi wajib. Mandi Jadi aja aku dengan pulang. mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mandi sampai rumah mandi, bacain Bismillahirrahmanirrahim, basuh seluruh tubuh kita semua. Setelah basuh, lalu kita ucapkan ya Allah, saya ingin membersihkan dari noda-noda dosa saya yang lalu. Terima tobat saya. Terus guyur lagi badan kita secara rata ya. Nanti kita ajarkan tata cara untuk wudhunya dan sholatnya, insya Allah. Bismillah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku tunggu dulu ya. Aku tunggu dulu Pak Polres. Ya. Ayo Ya, kita udah. Ya, sama-sama Chan. Yuk. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Oke. Tadi saksiin lagi sama Bang Zuma. Allahumma sholli wa sallim.